Sama-sama di bulan yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita. Kita berjamaah di masjid ini sebagai ladang amal menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ahil bil basya isfi anta syafi la shifaan sifauka sifaan la yugadiru saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kajian hari ini akan diisi oleh Ustadz Ridwan Fauzi yang membahas tentang tauhid, ujian tauhid di era pandemi ini. Semoga ini dapat memberikan kekuatan iman dan tauhid kita bahwa yakin ini adalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kajian minggu depan, Sabtu yang akan datang akan diisi oleh Kolonel Dr. Haji Yahdikumullah MA dari Pusat Pembinaan Mental TNI. Lalu hari Ahadnya itu mudah-mudahan beliau sehat adalah Profesor Dr. Haji Said Agil Al-Munawar MA, mantan Menteri Agama yang saya panggil itu 3 minggu baru kasih jawaban, Pak. Mudah-mudahan beliau hadir karena beliau itu saya panggil jago baca Quran ya Pak, beliau Qori internasional. Jadi saya suruh besok beliau untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran karena beliau adalah Ketua Dewan Hakim MTQ Internasional dan Indonesia. Mudah-mudahan beliau sehat dan tidak berhalangan. Dan sekali lagi kami mohon maaf ini masih agak terganggu dengan pengecetan. Mudah-mudahan hari ini selesai Pak, 4 tiang ini. Dan sekali lagi untuk perawatan masjid ini memang ini tanggung jawab kita bersama Pak, bukan tanggung jawab DKM. Kalau DKM mengandalkan infak dari Jumat dan kotak itu nggak cukup Pak buat perawatan. Jadi infak dari jamaah semua untuk merawat masjid ini, nambel yang bocor, memperbaiki cat yang melupas, itu kalau bukan kita siapa lagi Pak. Jadi di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, mari sama-samalah kita berfastabiqul khairat, beramal soleh semampu yang kita punya untuk menjaga, memakmurkan, merawat masjid kita yang kita cintai ini sama-sama. Kalau bukan kita ya siapa lagi Pak yang mengisinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ridwan Fauzi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bis siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimana wa rahimakumullah. Tidak terasa seiring dengan waktu, hari ini kita sedang menjalani saum yang ke-6. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah hari di Ramadan, semoga
bertambah kuat keimanan kita kepada Allah, keistiqomahan kita, dan juga tentunya bertambah keberkahan buat kita semuanya. Saya mendapat request tema dari pengurus masjid, yaitu urgensi tauhid di tengah pandemi COVID-19. Masih membahas COVID saja nih Pak ya. Mudah-mudahan berkah Ramadan COVID-19 ini hilang. Berkah Ramadan mudah-mudahan kembali normal keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ibadah puasa termasuk jenis ibadah sirriyah yang tahu hanya kita dengan Allah. Yang tahu hanya Allah dan kita saja. Ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Bisa saja nanti di tengah hari ada yang pura-pura kelihatan lemes, padahal belum tentu puasa. Dia dan Allah tentunya tahu apakah dia puasa atau tidak. Sehingga secara tidak langsung, kalau saum kita ini imanan wahtisaban, sungguh-sungguh dijalani, maka secara tidak langsung tauhid kita mengalami kemajuan, tauhid kita dibenahi, tauhid kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya self control, adanya sen dalam kehidupan kita, karena memang kita meyakini bahwa Allah selalu memantau kita, sehingga kita tidak berani untuk melakukan pelanggaran. Itu adalah bagian karena kita meyakini atau karena kita beriman, kita bertauhid kepada Allah. Dalam perjalanannya tentunya seseorang sikap hidupnya itu tergantung daripada keyakinan yang dimilikinya. Kalau keyakinannya kuat, maka dalam menghadapi ujian hidup, seberat apapun ujian hidupnya, dia akan kuat menghadapinya. Namun jika keyakinannya rapuh, tidak usah bicara ujian yang banyak, sekali uji pun bisa tumbang. Oleh karenanya kekasih kita Nabi Muhammad SAW, sedari awal beliau mengawali dakwahnya di kota Makkah Al-Mukarramah, 13 tahun beliau tanamkan ajaran yang beliau sampaikan selama 13 tahun itu hanyalah periode tauhid saja. Menanamkan akidah, membebaskan manusia dari syirik jali. Syirik jali itu nyata-nyata menyembah selain Allah, nyata-nyata menyembah Lata, Manat, Uzza, Hubbal, nyata-nyata menyembah benda, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah pepohonan. Fenomena kita saat ini, insya Allah kita bebas dari yang namanya syirik jali. Tapi kita kadang sering terperosok, terjebak dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik khafi inilah yang tentunya karena syirik adalah dosa besar, mudah-mudahan kita terbebas dari sifat syirik khafi ini. Syirik apapun, syirik khafi, apalagi syirik yang jali. Begitu juga di masa pandemi, sedari awal munculnya COVID-19, ujian COVID ini tentunya tergantung daripada mentalitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat beragam
penilaian satu dengan yang lainnya. Ada yang takutnya luar biasa sampai-sampai mengisolasi dirinya untuk tidak keluar dari rumah walaupun itu masjid. Dan memang pemerintah pun memakluminya. Bahkan MUI pun sudah memberikan fatwa. Dalam usul fikih tentunya bisa saja itu dibenarkan karena memang ad-darurah tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurah. Di sisi lain ada juga yang memiliki keyakinan dan mentalitas keimanan serta keyakinan yang sepenuhnya dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru dia berpikir balik, inilah saatnya kita menerapkan semaksimal mungkin ajaran Allah, ajaran Rasul agar ujian-ujian itu dihapus, ujian-ujian tadi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun tentunya ini terus bergulir dan masing-masing memiliki alasan yang dibenarkan. Tentunya karena keadaan kita juga berbeda-beda, usianya pun berbeda-beda, apalagi dilihat banyak korbannya kebanyakan adalah usia yang sudah uzur. Kan kalau anak-anak Pak kita lihat mundar-mandir main, kehujanan, kepanasan, biasa saja, nggak ada yang jadi korban ya Pak ya. Yang dikhawatirkan orang yang sudah uzur kebanyakan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Banyak berita-berita yang simpang siur mengenai penyimpangan ahli medis atau lain sebagainya yang punya kepentingan. Wallahu a'lam. Saya tidak mau ikut campur itu. Intinya mudah-mudahan dengan semangat tauhid kita bisa melalui ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan puasa juga Bapak Ibu, karena tujuan puasa ini adalah takwa. Kalau mengambil pendapat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa kalau menurut beliau al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, merasa cukup atau qanaah dengan yang sedikit, dan mempersiapkan perbekalan untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat. Al-khauf, kalau kita takwa, yang kita takuti hanya Allah semata. Konsekuensi daripada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diaplikasikan dalam kehidupan keseharian, implementasinya, konsekuensinya, saya tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Saya tidak akan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan segala persoalan kecuali hanya kepada Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas daripada kuasa Allah, daripada kehendak Allah. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut nama Allah yang segala sesuatu atas kehendaknya, la yasukul khaira illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah yang segala sesuatu atas kehendaknya, tidak ada yang bisa menolak keburukan, termasuk mencegah dari wabah ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masya Allah, maka min ni'matin fa min Allah. Segala kenikmatan datangnya dari Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Man khafallaha khawwafallahu minhu kulla syai'in wa man lam yakhafillaha khawwafahullahu min kulli syai'in. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Dan siapa orang yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia takut kepada segala sesuatu. Intinya, poin utamanya, takwa ini takut, sebenar-benarnya takut. Memang kita maklumi, seandainya memang betul ada sesuai dengan ilmu syariat, sesuai dengan tinjauan medis, para kedokteran menyampaikan keterangan-keterangan virusnya memang ada, tapi tentunya keyakinan kita jauh lebih daripada itu. Sebetulnya tidak ada suatu kejadian pun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga solusinya pun tentunya semestinya kita ayo sama-sama dengan adanya musibah ini kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada keterangan dari Abu Hurairah tertulis di kitab Tanbihul Ghafilin, buah karya daripada Asy-Syaikh Abu Lais As-Samarqandi. Abu Hurairah berkata, siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk menjalani 6 hal, maka ia tidak akan terhalang dari 6 hal. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Ini kayaknya kita memang sama-sama ngantuk bareng-bareng ya. Saya ketepatan malam ini lagi kurang tidur, Pak. Siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk menjalani 6 hal, maka dia tidak akan terhalang dari 6 hal. Yang pertama, siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk bersyukur kepada Allah, maka tidak akan terhalang dari penambahan. Dalam keadaan seperti apapun Bapak Ibu, mari kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah. Apalagi berkaitan dengan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Saudara-saudara kita sudah berdoa dari bulan Rajab. Kadang-kadang begitu imam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, diayati, diaminkan sama dia. Enggak taunya enggak disampaikan oleh Allah. Bahkan bukan hanya kalangan jamaah biasa, ulama-ulama pun Pak, banyak yang meninggal dunia belum disampaikan umurnya di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Termasuk kemarin ulama besar dari Banten, Buya Uci Turtusi. Hanya tinggal berapa hari? 2 hari kalau nggak salah, berpulang ke rahmatullah. Lebih daripada 200 ulama di tahun ini yang wafat, dan rata-rata memiliki pondok pesantren, Pak. Khawatir kita kadang, apakah ini memang sudah zaman akhir? Kalau dihayati, dipelajari ciri-ciri zaman akhir sudah semakin kentara. Termasuk diantaranya orang-orang baiknya diambil. Orang-orang yang baiknya, yang bagus-bagusnya, saking sayangnya Allah ya, sebelum dihancurkan dunia ini diambil duluan. Khawatirnya seperti itu, Pak. Termasuk tanda akhir zaman, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tanda zaman ini sudah termasuk zaman akhir mendekati kiamat, yaitu semakin singkatnya waktu. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Jarak dari sahur ke bedug maghrib cepat banget. Buat yang puasa sih alhamdulillah, buat yang puasa alhamdulillah. Jarak dari sahur ke bedug maghrib cepat ya Pak ya. Tapi di balik ini
kok cepet banget waktu ya. Ini puasa, perasaan baru dimulai sudah hampir seminggu dan 6 hari saja. Ya Allah, perasaan baru kemarin kita mengenyam pendidikan, keluar ada yang dari pesantren, ada yang dari universitas. Baru kemarin kita ngantor ya Pak, tahu-tahu udah beruban, udah bercucu, udah pensiun. Ya Allah. Baru kemarin kita canda tawa dengan kawan-kawan kita Pak. Sekarang mereka sudah nggak ada. Termasuk orang tua kami yang di sini, yang saya kenal, kawan badminton saya juga. Almarhum Bapak Suhasto. Ya Allah, kita sempat kehilangan juga itu. Biasanya WA saya, Tad, jam berapa mulai main? Gitu. Start jam 6 ya. Sama Pak Haji itu biasanya ke GOR. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo tingkatkan rasa syukur. Siapa orang yang sungguh-sungguh syukurnya kepada Allah, maka tidak akan terhalang dari penambahan. Pasti ditambah. Punya harta, bersyukur dia, digunakan hartanya di jalan Allah untuk sarana mengabdi kepada Allah, membantu sesama, bukannya semakin kurang Pak, ditambah oleh Allah. Punya umur, kemudian dia gunakan sisa-sisa umurnya untuk mengabdi kepada Allah, ditambah nikmat umurnya oleh Allah. Sehat aja. Kayak orang tua kita nih ya Pak Haji, ya Pak Haji Karman, Masya Allah. Gimana mudanya nih Pak Haji ya. Udah sepuh begini masih jag-jag jijik. Kita belum tentu bisa kayak beliau Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat panjang umur Pak Haji ya. Kalau kita bersyukur, punya makanan berlimpah ruah, kemudian kita berbagi, yang butuh berbuka kita kasih ya, kita kirim sedekah makanan, makin berlimpah itu makanan Pak. Nggak ada ceritanya kita kelaparan nih. Pasti nambah. Pengen nambah jabatan, syukuri jabatan, gunakan itu jabatan di jalan Allah, membela orang yang lemah, amanah. Jalani amanah menjadi pejabat. Kalau pengen harta nambah, ya, syukuri hartanya. Kalau pengen anak nambah, syukuri anaknya. Kalau pengen istri nambah, syukuri istrinya walaupun jelek, walaupun galak. Udah jelek galak lagi Pak. Syukuri, nanti juga ditambah sama Allah ya Pak ya. Jangan malah frustasi jadi ngelamun aja ya. Udah syukuri aja, nanti juga Allah atur. Tahu-tahu istrinya meninggal dapat pengganti yang cakep ya. Malah jadi ngedoain meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua kata Abu Hurairah, siapa orang yang sungguh-sungguh bersabar, sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang bersabar, maka tidak akan terhalang baginya dari pahala. Tadi masalah syukur dalilnya surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, pasti ditambah. Sabar ini surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah, bagi mereka pahala tanpa batas. Kalau kita berburu pahala Pak, karena kemuliaan Ramadan, sholat sunnah diganjar dengan pahala sholat wajib. Ibadah sunnah diganjar ibadah wajib, apalagi yang wajib. Berapa pahala kalau kita sabar? Tanpa batas. Ya Allah, seperti ibadah puasa nih. Wa ana ajzibi, saya yang ngasih hadiah kata Allah. Saya yang ngasih balasan. Karena puasa itu untukku. Dia puasa berlapar-lapar karena untukku. Maka saya yang kasih hadiah.
Berapa-berapanya nggak kelihatan Pak, hanya Allah. Saking spesialnya. Begitu juga dengan sabar. Sabar menghadapi musibah, naik derajatnya. Sabar menjalani perintah-perintah Allah, tambah tinggi lagi derajatnya. Sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, tambah tinggi lagi. Jarak 1 derajatnya itu antara langit dan bumi. Apalagi sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Jaraknya itu 7 lapis bumi. Ujung 7 lapis bumi dengan ujung 7 lapis langit. Jadi kalau mau berburu derajat, berburu pahala, memang harus sabar. Pantas Allah tegaskan, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan salat ini sebagai sarana kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar saja Bapak Ibu ya. Ya, kebetulan di zaman kita, dalam perjalanan hidup kita, di antara perjalanan hidup saudara-saudara kita, ternyata kita yang mengalami ujian pandemi sepanjang ini. Bicara wabah, nggak ada wabah sampai mendunia begini. Begitu ada wabah, sedunia dianggap kena, ya. Sedunia. Kemudian durasinya sampai lama seperti ini. Saya aja punya jamaah umroh Pak, yang tadinya Maret tahun lalu mau berangkat, kemudian ada pandemi, tertunda sampai sekarang. 45 jamaah, 2 orang udah meninggal. Itu yang 2 orang nanyain mulu lagi. Ustaz, kapan berangkat? Kapan berangkat? Ya. Kita menghibur jamaah, kita adain pertemuan terus. Sambil diajak makan, ya. Kasih info. Berapa kali itu Pak? Itu uang pertemuan aja, nyiapin jamuan udah ngeluarin berapa saya? Sekedar untuk menghibur saja. Ya. Ya info lebih info yang utamanya tentu dari Saudi Arabia. Kita nggak bisa kalau memang Saudinya belum mengizinkan. Dapat kabar katanya di tengah Ramadan katanya insya Allah mau dibuka. Itu pun harus yang sudah divaksin saja. Sayanya aja belum dapat giliran vaksin ini Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sabar saja. Ya. Sabar dalam 3 hal tadi itu insya Allah dikasih pahala yang berlimpah luah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa baca Quran, terusin baca Quran. Yang biasa wirid, zikir, sedekah macam-macam, ya. Ayo sabar, jalani dengan sabar. Baik, yang ketiga, kata Abu Hurairah, siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terhalang dari penerimaan. Kalau kita sungguh-sungguh taubatnya, gak bakal ditolak Pak. Pasti diterima. Karena Allah senang jika ada hambanya yang kembali ke jalannya, senangnya itu luar biasa. Gembiranya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Orang yang bertaubat, orang yang membersihkan diri dari dosa, dicintai oleh Allah. Allah kalau sudah cinta Pak, nggak usah kita ngitung-ngitung pahala sekian. Nyari cintanya aja dulu deh. Kalau sudah dapat cinta dari Allah, selesai, jalan itu semuanya. Mau apa? Dikasih sama Allah. Hakun li'abdin nadarallahu ilaihi ayyutiyalahu su'lahu. Adalah hak bagi seorang hamba untuk dikabulkan doanya kalau memang dia sudah mendapatkan tatapan cinta dari Allah. Man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang mendapatkan tatapan cinta dari Allah tidak akan disiksa selama-lamanya. Man nadarallahu ilaihi a'tahullahu khairad dunya wal akhirah. Siapa orang yang mendapatkan tatapan cinta dari Allah, maka baginya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Taubat dengan semurni-murninya taubat. Senang Allah kepada kita kalau kita sungguh-sungguh bertaubat.
melebihi senangnya ketika ada orang yang berada di tengah-tengah gurun Sahara yang luas, perjalanan masih jauh, perbekalan tinggal sedikit. Satu-satunya andalan untuk keluar dari gurun Sahara yang jauh dan di situ tidak ada permukiman sama sekali adalah kendaraannya, tunggangannya. Sayangnya tunggangannya malah hilang. Begitu dia istirahat, hilang tunggangannya. Mondar mandir, lelah, letih, capek dia lari mencari tunggangannya yang hilang tadi. Saking lelahnya sampai ketiduran, Pak. Begitu bangun dari tidurnya, kendaraannya ada di depan matanya. Senang gak itu? Senangnya Allah terhadap hamba yang bertaubat melebihi keadaan orang tadi itu. Kita kehilangan HP aja, Pak, karena salah naro ya. Begitu ketemu, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nabi Nuh alaihissalam begitu surut air saat musibah banjir bandang ya azab kepada umat Nabi Nuh yang membangkang. Begitu surut, beliau mengucapkan alhamdulillah najjana minal qaumidz zalimin, yang menyelamat kami dari kaum yang zalim. Nabi Adam alaihissalam saat bersin dulu di surga pertama kali mengucapkan alhamdulillah. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia 80 tahun. Ada ulama mengatakan 80 tahun Pak belum punya keturunan. Tapi begitu dikasih oleh Allah, dikabulkan di penghujung usianya, baru dikasih keturunan. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Alhamdulillah ya. Kalimat-kalimat hamdalah ini diajarkan untuk kita semuanya begitu kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, senangnya Allah Pak terhadap hambanya yang bertaubat melebihi keadaan orang yang seperti tadi kita ceritakan. Janji Allah dalam Al-Quran yaitu surah At-Taubah ayat 104. Walladzi yaqbalu taubata an ibadih. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian yang keempat, siapa orang yang sungguh-sungguh beristighfar, sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, maka baginya tidak akan terhalang dari ampunan. Istighfarnya tapinya sungguh-sungguh. Kadang-kadang ada yang istighfar Pak cepat banget. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Padahal Pak, pada sholat tuh, kalau kita baca subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, ya. Allahu Akbar 33 ditutup la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Hancur dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi sayang itu kalau kita main-main, ya. Sayang kalau kita langsung pergi begitu saja. Dosa sebanyak buih di lautan hancur gara-gara kita cuman baca tadi itu. Termasuk kita istighfar untuk menyempurnakan, mungkin sholat kita banyak kekurangannya. Setelah itu kita istighfar ba'da sholat. Istighfar yang sungguh-sungguh ini kata ulama harus diiringi bukan hanya dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya. Lisan mohon ampun kepada Allah, perbuatan mencerminkan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubat. Sehingga ada sabda Nabi,
Al-mustaghfiru bil lisanil musirru 'ala dzunubi kal mustahzi'i bi rabbih. Siapa orang yang di lisannya gemar beristighfar tapi perbuatannya selalu melakukan dosa, maka seolah-olah dia memperolok-olok Tuhannya. Ini kalau ingat hadis ini Pak nih, mikir-mikir kita kalau melakukan dosa tapi rajin istighfar. Rajin istighfar tapi gemar melakukan dosa. Karena seperti memperolok-olok Allah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Selesai, dosa. Istighfar lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Selesai, dosa. Kayak ngejek kata Nabi. Memang Allah Maha Pengampun. Malam yugorgir. Sebelum sakaratul maut. Mau istighfar. Diampuni oleh Allah. Tapi kan. Apa mau Pak kita kayak begitu. Hubungan kita dengan Allah ya. Padahal nyawa kita dalam genggaman Allah. Rezeki segala apa. Dunia akhirat kita dalam jaminan Allah. Kemudian kita memperolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa hadis tadi amat sangat penting dalam mengamalkan istighfar. Sehingga istighfarnya bermakna dan mudah-mudahan akhirnya kita dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk berdoa, maka tidak akan terhalang baginya dari dikabulkan. Ayo Pak, sungguh-sungguh berdoa, apalagi bulan mustajab ini. Ada orang merasa percuma, bahkan terkesan menuduh Allah. Allah nggak sayang sama dia karena dia sudah sering doa. Dia merasa belum dikabulkan doanya. Padahal saatnya kapan doa itu dikabulkan, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi tidak sesuai dengan adab. Bisa jadi dia melanggar aturan. Di dalam kitab Ghoyah, syarah daripada kitab Zubad Ibn Ruslan, dikatakan wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawji yuj'alu. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawji yuj'alu. Ketaatan orang yang suka makan yang haram, ketaatan dari orang yang senang dengan yang haram, ketaatan dari pemakan yang haram, itu laksana membangun bangunan di atas buih, di atas air, bikin bangunan di atas air. Toat si toat, doa si doa, tapi pakaiannya haram, isi perutnya haram. Ini yang kayak semacam begini Pak, susah kayaknya dikabulkan. Ya mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah kasihlah, Allah kabulkan. Tapi dalam kaidah ilmu seperti itu. Oleh karenanya jangan sungkan-sungkan Pak, jangan ragu-ragu. Kalau memang itu pekerjaan yang haram, tinggalin. Tinggalin. Gimana ya Ustadz, saya mau ninggalin tapi kan saya punya anak istri. Ntar saya nggak punya kerjaan. Saya punya jamaah Pak. Ada yang meninggalkan pekerjaan yang haram, berbau dengan riba. Tetangga saya, Komplek Pondok Melati Indah, masih muda. Kedudukannya luar biasa. Di bank konvensional itu luar biasa dia kedudukannya Pak. Gajinya gede. Sering ikut kajian tapinya. Di kantor juga ada kajian. Dia cari dalil tentang riba itu halal, nggak ada. Saking kepengennya kerjaannya nggak terganggu ya. Banyak sama ulama macam-macam. Udahlah bismillah, curhat sama anak istrinya. Papa mau tinggalin kerjaan, jadi orang biasa saja.
nyari yang halal. Sekarang punya restoran, Pak. Alhamdulillah. Karena dia pandai juga tuh IT-nya, ya. Oh, cateringnya lumayan. Yang dikenal dengan dapur ijo itu. Memang ada hadis, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi harus ikhlas, Pak. Harus yakin, ya. Kalau ragu-ragu mah ya pantas. Sebelumnya susah, setelahnya susah. Ya, kadang-kadang ragu, ya. Tapi harus yakin menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adab berkenaan dengan tata cara kita meminta kepada Allah. Puja-puji Allah dulu. Makanya sering tuh imam-imam kita mimpin doa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Puji-puji Allah dulu. Kadang-kadang kan kita kalau punya hajat sama teman kita, Pak, kita misalnya pengen nginjem duit, ya. Jangan langsung to the point. Puji-puji dulu nih. Kita datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Haji sehat banget ya. Ganteng tambah ganteng aja Pak Haji. Bawa-bawa dulu, muter-muter dulu Pak. Puja-puji dulu, ya diangkat-angkat. Pak Haji, sepengetahuan saya di kampung kita ini, di komplek kita ini yang baik itu cuma Pak Haji doang menurut saya. Luar biasa dah Pak Haji mah, luar biasa dah. Nggak ada yang lain kayak Pak Haji. Ujung-ujungnya, jadi begini Pak Haji, saya ini kebetulan lagi susah. Ya. Ini kok saya jadi ngajarin ngutang ini Pak. Setidaknya kan Pak, kita dengan sesama manusia saja kan beda. Kalau kita puji dulu kemudian minta, itu begitu sudah lapang ya, akhirnya yang mungkin awalnya nggak mau ngasih jadi ngasih. Coba kalau to the point. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji punya duit nggak? Minjem duit saya. La ilaha illallah. Ya. Malah jadi kesel ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian solawat. Tambahin solawat. Terserah solawat apa. Apalagi kalau masa pandemi begini. Solawat syifa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa. Iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Ini diamalin nih Pak nih masa pandemi begini nih. Saya sama jamaah majlis salim saya Pak. Bismillah ngamalin sholawat syifa. Dapat ijazah saya juga dari guru sholawat syifa supaya pada sehat. Ya. Orang-orang banyak yang sakit kita alhamdulillah sehat aja. Kondisi ekstrim, cuaca ekstrim kita sehat aja. Sholawat syifa. Banyak kezoliman di mana-mana. Amalin sholawat. Sholawat apa Pak? Sholawat asgil ya. Dari zaman Belanda itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau banyak kezaliman di mana-mana Pak, amalin salat itu, mudah-mudahan kita bukan termasuk bagian orang yang zalim atau kita termasuk yang dizalimi. Biar yang zalim sama yang zalim sibuk, disibukkan antara mereka. Fulan bin fulan zalim, fulan bin fulan zalim. Akhirnya sesama yang zalim nih bertengkar. Belanda zalim, Jepang zalim. Ujung-ujungnya Belanda sama Jepang perang. Ya. Luar biasa itu, sholawat asgil dari zaman Belanda. Begitu setelah itu kita minta, habis minta sholawat lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam.
puji Allah lagi, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adab dalam berdoa. Kemudian yang terakhir, tadi dalilnya belum Pak ya, biar jelas barangkali ada yang mencatat. Kenapa Allah pastikan kalau kita sungguh-sungguh berdoa pasti dikasih? Sebab Allah nyatakan di surah Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tadi sebelumnya masalah istighfar. Kenapa Allah pastikan kalau kita sungguh-sungguh istighfar, Allah berikan ampunan? Karena Allah berjanji, tertulis di surah Nuh ayat 10, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepadaku, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yang terakhir Bapak Ibu, bersungguh-sungguhlah kita dalam bersodakoh. Siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam bersodakoh, maka tidak akan terhalang baginya dari pengganti. Pasti diganti. Karena Allah berjanji di Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surah Saba ayat 39. Dan apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu nafkahkan, apa saja yang kamu sodakohkan, kalau memang benar-benar ikhlas karena Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Gak usah mikirin Pak, berbalik-baliknya kapan. Ikhlasnya aja, sodakohnya tadi ikhlas. Kotak amal lewat, ya. Kantong kita ada 52.000, harus ikhlas kita cabut. Yang berapa? 2.000. Ikhlas banget, ya. Kotak amal lewat di kantong kita ada 25.000. Cabut dengan ikhlas, masukin kotak amal. Yang berapa? 5.000. Ikhlas banget, ya. Pokoknya urusan yang kecil mah ikhlas dah kita dah. Pernah sih pas ngantuk lagi Jumatan, kotak amal lewat, salah nyabut. Astagfirullah, ya Allah, ratusan tadi yang dicemplungin. Nyesel banget saya. Kok nyesel begitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bulan-bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan. Apa jadinya kalau 6 macam amalan tadi sungguh-sungguh kita amalkan, kita jalani di bulan yang mulia ini? Ya, lebih mustajab lagi, lebih hebat lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan 6 hal itu termasuk juga daripada benteng tauhid kita, ya. Karena itu merupakan bagian yang mesti diyakini, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa saja dulu sasarannya, insya Allah akhirnya meluber dengan amalan-amalan yang lainnya. Karena kalau sudah takwa, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu takwa, Allah kasih furqan. Ada furqan yang mengatakan maknanya kata ulama tafsir, furqan itu fasal, pemisah, pembeda. Gara-gara takwa Pak, kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena bersih nih jiwa kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Ini kan zaman campur aduk ya Pak ya. Kiai begini, kiai ini bilang begitu, kiai itu bilang begini. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita takwa bisa itu ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Ada juga furqan, ulama tafsir kalau mengambil pendapat dari Al-Baghawi bersumber dari Mujahid. Takwa itu furqan itu kita mendapatkan jalan keluar dunia dan akhirat. Kemudian wa yukaffir ankum sayiatikum. Kalau kita takwa, Allah akan tutupi kesalahan-kesalahan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf Pak, saya dalam keadaan setengah sadar ini, ngantuk ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah, ada kurangnya. Kita baca Fatihah sebelum kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, insya Allah jamaah Masjid
Hidayatullah khususnya, termasuk orang tua kita semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur sampai selesai ini Ramadan ya. Tidak ada halangan suatu apapun, kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang kurang sehat, yang sakit atau yang terkena Covid mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك التقوى الاستقامة وحسن الخاتمة عند النزوح والسلامة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.